Jadi bunga ini memotong daya beli orang. Memotong daya beli orang. Jadi Iya. orang Indonesia ini orang yang paling sengsara tanda petik dalam hal mengakses rumah di Asia ini. Pemirsa, jumpa kembali dalam podcast Apa Adanya. Sebuah podcast yang menampilkan wawancara tanpa sensor. Bicara tentang properti, tentang perumahan, nama ini ada dalam top of mind para pengembang. Nah, oleh karena itu saya perkenalkan, ini Panangian Simanukkalit. Salam jumpa, Bung. Salam jumpa Pak Primus, Bung Primus. Nah, ini Anda ini dikenal sebagai pakar properti. Nah, sebetulnya Anda itu sekolah di mana sih? Dan saya ketemu banyak orang ketika tanya tentang properti, oh saya belajar sama Panangian. Ya betul. Jadi tahun 86 saya 86. lulus S1 dari Universitas 11 Maret. Solo. Ya, tadinya sih mau ke ITB, tapi nilainya nggak nyampe. Oh, Iya. waktu itu. Iya, Waktu kan itu. perintis 1, perintis 3. Oh, iya, langsung perintis saya masuk, ya kan. Nah, Kemudian saya baca setelah lulus tahun 86 terjadi pemotongan yang dinamakan itu penurunan nilai rupiah waktu itu. iya. Ya, Iya. jadi ada semacam pelemahan ekonomi. Iya. Nah, jadi pengangguran kan lumayan tinggi sehingga mencari pekerjaan kan sulit. Iya. Ya. Kemudian iseng-iseng saya baca Wall Street Journal mengatakan bahwa Amerika akan menghadapi krisis properti. Diperkirakan oleh observer di situ sekitar 2-3 tahun lagi. Jadi saya pikir-pikir, saya kan teknik sipil, melamar jadi karyawan di kontraktor. Oh, waktu itu sudah tamat, begitu Udah. tamat dari sekolah ya? Iya, 86. Lalu wawancara sini, wawancara sana, bolak-balik wawancara 8 kali, nggak ada yang dipanggil. Iya. Oh, lamar kerja begitu Iya. ya? Karena pelemahan ekonomi itu. Iya, Ya. dan rupiah terdepresiasi. Rupiah terdepresiasi dari 400-an jadi 800 kurang lebih Iya. something. Nah, jadi akhirnya saya pikir-pikir, kalau Amerika aja kena krisis properti, negara yang begitu banyak, ya begitu hebat lah, masa Indonesia pada suatu saat nggak akan kena krisis? Kira-kira gitu. Jadi saya ingin menolong Indonesia supaya jangan kena krisis, kira-kira gitu. Begitu ya, Iya, Surabaya. iya. Artinya ketika orang belum bicara properti, tapi kalau satu saat Indonesia kena properti, alangkah baiknya saya ada di depan untuk menjelaskan bagaimana pemerintah melakukan tindakan. Kira-kira gitu. Langsung langkah pertama gimana? Begitu Langkah langsung pertama, saya bekerja masuk sama ke perusahaan atau sekolah? langsung perusahaan dulu perusahaan dulu. Tapi di perusahaan itu menariknya saya dipercaya untuk menjadi salah satu staf menangani pengawasan pembiayaan Bumi Serpong Damai. Oh, BSD. 6.000 hektar. Waktu itu ya, Iya. BSD. Nah, jadi waktu itu kan konglomeratnya itu kan Salim Group sama Sinarmas Group dan beberapa konglomerat yang lain gabung. Nah, waktu itu ada studi dari Pacific Consultant International untuk membuat proyeksi mengenai BSD itu. Nah, setelah saya lihat harga tanah yang di situ waktu itu cuma 3.000, 2.000 ya. Tahun 86-87 harga Iya. sekitar Rp3.000. Iya. Dan saya lihat ketika ada penjualan perdana ditawarkan 60.000 gitu. Dari 3.000, 60.000. Ah. Berapa kali itu? Nah, Nah, jadi saya kan seorang teknik sipil, insinyur kan. bisa ngitung, Ya. cepat ngitung. Ini gimana kalau bisa gini? Nah, saya gabungkanlah yang dikatakan oleh Wall Street Journal bahwa satu saat properti itu akan crash di Amerika, berarti sekitar tahun 89. Nah, saya mengantisipasi lah. Oh, kebetulan saya dikasih tugas untuk menangani properti. Oh, belajarlah saya di sana mengenai hubungan harga tanah dengan harga jual, apa hubungan dengan ekonomi makro mikro,
inflasi, depresiasi dan segala macam. Nah, Jadi sekolah pertama itu BSD, ya sekolah lapangan. sekolah lapangan. Oke. Nah, lalu saya dikirim ke Singapura oleh perusahaan untuk belajar di NUS, National University of Singapore. Salah satu Center for Real Estate Studies terbaik di Asia waktu itu. Jadi saya sangat senang sekali mengembangkan wawasan makro, melihat properti itu apa sih sebenarnya faktor yang mengendalikannya gitu. Iya. Sehingga terjadi mulanya itu selalu begitu ya, kredit macet di bank, kemudian banyak pengembang yang tidak bisa bayar, default, kemudian ekonomi makro terganggu, biasanya begitu, selalu begitu. Nah, saya pelajari itu. Nah, dari tahun 86 saya belajar lagi di Hong Kong tahun 90, kemudian belajar lagi di Australia. Jadi perusahaan yang dulu itu memang sangat berjasa lah gitu. Mengirim sekolah ya, jadi dari Singapura, Hong Kong, Australia. Ya. Malaysia? Kalau Australia saya sudah biaya sendiri. Oh, bayar sendiri. Saya sudah keluar. Saya kan di perusahaan itu kan tahun 90 sudah keluar. Kemudian pindah lagi ke perusahaan lain. Tapi obsesi untuk mencari properti itu gimana di perusahaan properti juga. Iya. Di broker. Namanya Homes 21. Nah, tahun 93 saya buka perusahaan karena saya masih ingin mengobservasi lebih banyak gitu. Sabar, dari sekolah itu pernah sekolah di Malaysia juga nggak? Ya. Properti? Ya, S2 itu. Tapi bukan properti? Properti. Oh, properti. Jadi udah dari perhatian saya tahun 86 ketika membaca Wall Street Journal itu, pokoknya di pikiran saya itu kapan Indonesia akan kena krisis? Dan apa penyebabnya dan bagaimana ininya, flow-nya gitu. Iya. Jadi kenapa saya belajar di Malaysia S2 jurusan properti, kasus yang saya bedah juga kasus Indonesia. Rumah sangat sederhana. RSS. Ya. S zaman Pak Harto. Nah, jadi zaman itu saya sudah menduga bahwa pasar terlalu dipercaya sebagai penentu harga oleh pemerintah. Sehingga makin lama daya beli masyarakat tidak akan mampu menjangkau kenaikan harga rumah. Itu saya sudah teliti itu tahun 93 lah. Ya. Di Lalu Amerika kapan juga. mulai membuka sekolah Tahun 98. khusus? Itu ada kebutuhan memang. Ada kebutuhan. Karena waktu itu kan terjadi 98 kan mulai krisis. Kan? Justru karena krisis itulah, maka saya lebih yakin bahwa properti itu harus dibuat sebuah lembaga untuk menghasilkan orang-orang yang bisa ngerti dari A sampai Z untuk menghadapi krisis kemungkinan kedua lagi setelah tahun 98. Itulah visi saya. Jadi kenapa sekolah itu didirikan? Karena pada waktu itu kan suka wawancara dengan saya sebagai pengamat, Pak Gebert Tanjung sebagai Menteri Perumahan. Iya. Jadi kemana Pak Gebert Tanjung kan saya selalu diajak diskusi gimana, Pak Nanggian gimana. Nah, disitulah saya buka sekolah itu. Jadi waktu itu masih kerusuhan itu. Baik, kerusuhan itu. Bulan Mei ya. Apa nama sekolahnya waktu itu? Panangian waktu itu Panangian School of Property. Pandangan School Ya. of Property. Dan murid-muridnya banyak dari pengembang-pengembang mengirim Iya, orangnya. karena udah terjadi krisis. Kredit macet sampai 70 triliun di bidang properti. Jadi artinya gini, kredit itu hampir 95% masuk ke BPPN. Baik kredit KPR, kredit konstruksi yang dibiayai untuk membiayai pengembang, kredit real estate. Sehingga semua real estate itu masuk ke situ. Loh, suku bunga 70%. Ya. Siapa yang mampu ngapa-ngapain itu? Jadi tahun 98 itu betul-betul krisis lah. Nah, kenapa saya buka sekolah? Karena saya berpikir solusinya adalah pengetahuan. Nah, jadi pengembang-pengembang ngirim. Nah, terus kemudian generasi kedua. Generasi kedua. Iya, anaknya kan, generasi kedua. Terus Mereka mengirim ya. Jadi anaknya pengembang besar properti itu mengirim ya, anaknya. karena percaya kepada analisa saya, karena analisa saya itu tidak tendensius. Contoh misalnya, Pak Ciputra kan pernah buka bank. Ya, waktu itu saya ngobrol sama Pak Ciputra, nggak, kenapa buka bank, Pak? Loh, yang lain juga buka. Loh, saya bilang, ya hancur nanti properti ini. Karena menurut saya begini-begini, hubungan antara bank sebagai pengelola dana jangka pendek membiayai sektor jangka panjang itu sudah pasti akan mismatch. Saya bilang, Pak Dan Ci. potensi pelanggaran terhadap BMPK besar. Lah waktu itu technical perbankan. Tapi Iya. secara makro bahwa perbankan itu akan
justru yang terkena duluan kalau properti macet. Saya bilang sama Pak. Nah, saya waktu itu kapasitasnya sebagai penguji orang yang mau ngambil S1 di Tarumanegara. Saya dosen di Tarumanegara. Sementara Pak Ci kan ketua yayasan. Jadi waktu pendadaran itu suka kita diskusi lah. Bung, gimana katanya gitu. Nah, jadi saya bilang tahun-tahun 89 saya udah bilang ini akan terjadi kebangkrutan bank. Karena saya baca di Amerika juga begitu, di Thailand juga begitu. Nah, kemudian ya, tapi semua orang waktu itu sedikit nggak percaya gitu loh. Karena properti lagi bagus-bagusnya waktu tahun itu kan. Sebelum krisis ya, 94, 95, 96. Jadi Bank Danamon, Bank Pasifik, semua bank. Nah, waktu itu bank di Indonesia itu 249. Dan hari ini bank itu kan cuma tinggal 100. Betul. Nah, artinya apa? Bank dengan properti itu tidak saling mendukung. Karena bank dana jangka pendek, properti itu membutuhkan dana jangka panjang. Betul. Mismatch funding gitu loh. Paling besar kemungkinan. Ya. Nah, kemudian orang Indonesia kan banyak yang belum punya rumah. Ya. Nah, dalam bayangan orang awam berarti kan demand-nya besar sekali. Ya. Tapi mengapa properti bisa bangkrut? Kok demand-nya besar, Pak? Banyak orang belum punya rumah. Mengapa properti bisa bangkrut? Ya, jadi itulah kompleksitas dari properti di Indonesia. Justru orang pengembang merasa, wah ini properti harus digarap. Jadi kalau pendanaannya bisa didukung oleh perusahaan sendiri kan lebih bagus. Nah, padahal secara teknis tadi mismatch funding. Betul. Jadi justru persoalan teknis ini terlanggar BMPK dan segala macam. Justru karena adanya euforia ingin menggarap properti saking bagusnya pasarnya itu. Jadi terjebak sebenarnya. Pengembangnya terjebak. Betul. Karena kalau kita telusuri pengembang-pengembang di Indonesia kan kebanyakan kan kebanyakan tuh kontraktor bola-bola. Ya, jadi kontraktor di kabupaten begitu. Ya, betul. Jadi kontraktor itu cara berpikirnya mengenai risiko itu nggak terlalu kuat. Jadi insinyur kan biasanya hitungannya hitungan matematik. Padahal kalau bicara ekonomi makro kadang-kadang masalah-masalah sosiologi, masalah-masalah event politik itu mempengaruhi. Nah, itu yang tidak dapat ditangkap oleh seorang insinyur. Jadi banyak kan pengembang-pengembang baru jadi itu dari kontraktor, pikirannya tuh cuman ya hitam putih. Ternyata nggak seperti itu. Matematis saja. Ya, matematis. Lupa dia makro. Nah, pengembang-pengembang konglomerat yang punya dana besar, punya lahan besar juga lupa masalah mismatch funding. Dana jangka pendek dimasukin ke dana jangka panjang. Satu saat pasti mismatch. Kalau tiba-tiba terjadi gangguan ekonomi. Nah, itu persoalan-persoalan. Jadi sangat kompleks sebenarnya. Jadi bisa dikatakan kontraktornya terjebak, tidak mengetahui dunia properti, memang sangat complicated. Pengembang perusahaan-perusahaan besar yang biasanya juga konglomerat itu kan banyak kan dagang ya. Masuk ke properti melibatkan perbankan, itu masalahnya. Bank punya sendiri lagi. itu dia. Lupa itu dana masyarakat. Nah, sekarang kita pada tanggal 16 Desember 2021. Ketika pandemi menghantam Indonesia itu Maret 2020, properti langsung oleng ya. Banyak perusahaan properti yang merugi. Masuk 2021 udah mulai naik, tapi trennya yang lebih laku itu adalah rumah tapak ya. Apartemen belum. Nah, bagaimana menghadapi 2022 ini? Apakah properti kita bangkit? Kemudian yang mana jenis properti yang akan bagus di 2022? Ya, jadi dibanding dengan tahun 98, memang bisa dikatakan lebih baik kondisi sekarang lah. Oh, untuk properti lebih baik sekarang daripada 98. Karena kan 98 kan nggak bisa bergerak, langsung masuk semua ke BPPN. Jadi berhenti total. Nah, kalau sekarang ada yang bilang dari sisi krisis lebih parah sekarang karena dia menghajar dua sisi supply dan demand sekaligus. Pada waktu itu kalau dilihat dari
lihat aja resesi kita dulu kan minus 13,7%. Iya. Kemarin resesi kita cuma 5,3, Betul. habis itu 3,4, 2,1. Iya. Orang biasa kalau udah biasa merasa mapan, tiba-tiba terjadi seperti ini, ya dia nggak. Waktu Indonesia 98 belum mapan ekonominya. Dari sisi angka memang lebih dalam krisis 98. Nah, itu. Minus sampai 14%. Kan? Ya. Tahun lalu 2020 cuma 2,07. Iya, 2,07 ya. Jadi artinya bisa dikatakan pengalaman 98 sangat berarti untuk menginspirasi para pengembang supaya tidak jatuh lagi. Ya kan? Yeah. Malah di Cina Evergrande yang jatuh. Yeah, Evergrande. Itu kan artinya contohnya bahwa Indonesia ini syukur tidak terkena masalah itu. Contoh seperti Bung Primus tadi bilang, pengembang-pengembang yang sudah IPO itu sudah mencatatkan perbaikan di 2021 dibanding 2020. Yeah. Kuartal 2 dan kuartal 3. Sudah, dan harga-harga saham sudah mulai naik. Nah, jadi itu menggambarkan tahun 2022 akan terjadi pemulihan properti. Jadi kalau keparahan akibat COVID itu penjualannya menurun sampai 70%. Kalau tahun 98 penjualan nggak ada. Betul. Iya kan? Orang mengurusi perusahaan yang nyangkut. Perusahaan nyangkut. Jadi konsentrasi masih jadi pengusaha nggak saya itu. Kalau sekarang kan bukan gitu. Saya tetap pengusaha, cuman alangkah sakitnya penurunan 70%. Jadi ini sebenarnya pelajaran yang sangat bagus. Jadi tahun 98 itu dia sebagai pengusaha hilang ya. Iya. Hilang. Iya. Aset dialihkan ke BPPN. Iya. Dan tidak jelas ini diapain nih? Iya, di sana aja kelola nggak jelas juga di BPPN. Ya, artinya ada masa ketidakpastian. Kalau sekarang kan masa ketidakpastiannya cuma satu, apakah Omicron ini lebih hebat dari Delta? Nah, orang sudah mengatakan enggak, penyebarannya lebih cepat. Jadi kalau kita pakai masker sih nggak ada masalah. Nah, dan kelihatan Indonesia kan lumayan ya, pemulihan COVID-nya itu lumayan. Jadi tahun 2022 akan terjadi pemulihan dimulai dari sektor perumahan. Kenapa? Karena 90% pasar properti Indonesia itu perumahan. Nah, jadi seperti Anda bilang tadi, kebutuhan kita kan 1,2 juta. Karena backlog di Indonesia itu menurut BPS itu sekitar 12,7 juta. Iya. Nah, jadi backlog ini andai kata bisa dicapai dalam 100 tahun merdeka, 23 tahun akan datang, berarti butuh sekitar 525.000 satu tahun. 525.000 pasokan. Untuk mengejar backlog doang. Backlog saja, bukan yang tambahan. Bukan. Tambahan penduduk 270 juta kali 1,3%. Setelah dibagi 4, kan jumlah satu rumah itu 4 orang. Itu sekitar 725.000. Jadi kalau digabung 725 dengan 540 itu 1,26 juta per tahun needs-nya. Nah, yang bisa disuplai pemerintah itu cuma 100.000. Dari mana ketahuan? Gini, BTN yang sudah punya umur sekitar 45 tahun. Sampai hari ini jumlah unit yang disalurkan itu cuma 3,6 juta. Itu sudah berapa tahun tuh? Akumulasi ya. Akumulasi. Berarti kalau di rata-rata pun ya cuma berapa puluh ribu, nggak sampai 100.000 setahun. Iya. Ya, 45 tahun 3,6 juta. Berarti cuma 80 ribuan satu tahun. Nah, periode pemerintahan setelah Pak Harto sampai hari ini rata-rata yang dibangun FLPP itu cuma 800.000 FLPP setahun 10 tahun terakhir. 800.000 bukan per tahun ya? Bukan, 10 tahun. Dalam 10 tahun 800.000. 888.000. 888.000. Berarti sama angkanya dengan BTN tadi kan 80.000 setahun. Betul. Sementara di mana 1,26. Nah, jadi sebetulnya ini masyarakat kita ya yang 275 juta lah, karena sekarang ini sudah hampir Januari lagi kan, angka Desember itu 771 juta. Pertanyaannya, ini jumlah orang yang nggak punya rumah ini justru makin banyak aja ya. Pasti. Apalagi begini, milenial sekarang agak beda gaya hidupnya dengan kolonial seperti saya dulu kan. Dulu ketika saya lulus dari 11 Maret, gaji saya itu 250.000. Gaji UMP ya itulah ya, UMP lah sekarang ya. Itu cuman 60.000. Berarti apa? 1:4.
Nah UMP sekarang kan 4,5. Pas setengahnya. Gaji sarjana sekarang juga ya nggak jauh-jauh lah. Iya, sekitar itu juga. Enggak, iya, jadi lebih sejahtera saya dulu dibandingkan dengan daya beli sekarang. Kita itu semakin tidak sejahtera kalau Itu begitu. masalahnya. Ini persoalan struktural. Enggak, memang kalau orang mau bilang ini hanya mencari gara-gara. Enggak, angka UMP dengan gaji ya. Iya. Jadi kalau Betul. sekarang sarjana itu merosot daya belinya dibandingkan dulu. Nah, Sarjana. ya terhadap UMP. Nah, kemudian UMP. Orang yang memiliki UMP pada waktu 5 tahun lalu 3,5 juta, sekarang kan sekitar 4,5. Dia membeli rumah itu hanya mampu membeli rumah seharga 150 juta Ya. pada waktu itu. Nah, rumah yang sama sekarang ini sudah 300. Rumah yang sama. Sementara UMP dia hanya naik cuman ya dari 3,5 jadi 4,5. Harga rumahnya naik dari 150 jadi 300. Jadi makin lama dia makin tidak bisa menjangkau. Itu masalah kedua. Nah, masalah ketiga, suku bunga di Indonesia sangat tinggi. Suku bunga. Ya, coba lihat Malaysia, KPR-nya cuma 2,5%. Singapura 2,5%. Filipina itu 2,5%. Kenapa? Karena BI rate mereka itu cuma 1%. Karena Amerika kan menurun sampai 0%. Kita 3,5% udah bangga itu. Nah, Katanya hebat sekali. nah belum lagi KPR-nya kita 10%. Itu ketika sekarang pun BI rate kita 3,5%, KPR masih 10% ya. Ya, orang-orang yang sudah ngambil 5 tahun lalu KPR, namanya floating, itu pasti 10%-an, masih sampai sekarang. Apa artinya? Nikmatnya keuntungan KPR di mata perbankan. Balik lagi seperti yang tadi, bagaimana pengembang euforia melihat properti begitu besar. Begitu juga perbankan. Iya, Jadi sekarang- untung yang paling besar dari sektor finansial di perbankan itu KPR. KPR. Makanya semua bank berlomba-lomba punya KPR ya. Ya. Oke. Padahal jumlah orang yang membutuhkan sangat banyak. Nah, persoalannya di mana? Kalau KPR 10%, ya. Misalnya saya punya rumah 300 juta. Saya harus mencicil rumah ini 300 juta ini sekitar 4,5 juta sebulan. Berarti saya punya gaji 3 kali lipat. Hanya punya gaji 15 juta. Untuk rumah 300 juta. Iya. Tapi kalau KPR-nya 5%, setengahnya, saya bisa punya rumah 600 juta. Nah, itulah hebatnya KPR bunga ini. Jadi bunga ini memotong daya beli orang. Memotong daya beli orang. Jadi Iya. orang Indonesia ini orang yang paling sengsara tanda petik dalam hal mengakses rumah di Asia ini. Di Asia ya. Iya, Dan kalau itu rumah pertama, mau tidak mau begitu gaji dia bayar. itu dia. Kalau tidak dia disuruh keluar dari rumah itu, dengan disita. sendirinya. Apalagi kalau terjadi krisis. Biasanya bank suka menaikkan suku bunga. Iya. Itu lebih parah lagi. Makanya banyak orang yang terkena PHK misalnya tidak mampu melanjutkan. Terjadilah bad debt di bank. Tapi data menunjukkan bad debt dari pemilik rumah pertama yang Raja Lata itu sangat rendah bad debt. Karena Ya. mereka mau tidak mau bayar walaupun pendapatan sedikit. Ya karena sikap orang Indonesia terhadap hutang di bank itu lebih relatif positif. Artinya sikap ngemplang itu kurang. Jadi kesetiaan dia Sedia. membiayai perumahannya karena dianggap rumahku istanaku kan, ada istilah itu kan. Iya. Jadi diperjuangkan biarpun dia minjem dari tetangga diperjuangkan. Nah, disitulah sedihnya itu, ironisnya ya. Iya. Begitu tingginya permintaan, tapi banyak persoalan-persoalan yang menghadang para consumer ini untuk menikmati yang seharusnya dinikmati seperti dinikmati di Malaysia, di Singapura. Ada itu persoalannya. Jadi Nah. masalah struktural lagi. Iya. Sebetulnya Indonesia, Malaysia ya serumpun, mestinya suku bunga kita jangan terlalu jauh Harusnya juga. gitu, Ya. iya. Harusnya suku bunga kita KPR-nya 7%, 6%. Kalau lebih tinggi pun nggak apa-apa ya Iya. kan. Nah, Ya untuk orang menengah atas lah, tapi masyarakat bawah. Nah Ya. sekarang ini kita bicara rumah ini menarik ya. Kita kalau lihat bagaimana founding fathers kita ketika dalam mendirikan republik ini, itu menekankan social justice, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah ada pangan, ada sandang, ada papan. Kalau pangan oke ya, sandang, tapi papan ini memang tadi digambarkan banyak yang nggak punya rumah ya. Bagaimana sebaiknya solusi yang
komprehensif, sistematis, dan ada roadmap-nya sehingga orang bisa tahu bahwa tadi yang setiap tahun itu ada tambahan permintaan 700 ribuan, lalu ada backlog yang berapa tadi yang 12-13 juta itu. Dan kalau dirata-ratakan setiap tahun itu 500 berarti sekitar 1,2 juta. Harus ada 1,2 juta rumah. Tapi kalaupun ada rumah pun harus ada daya beli. Masyarakat pasti punya willing to pay, tapi ability to pay belum tentu. Nah, ini bagaimana menyelesaikan khusus untuk menengah bawah? Jadi ada dua persoalan, supply dan demand. Supply-nya, masalahnya adalah harga lahan harus dikendalikan. Harga lahan. Seperti di Singapura misalnya, dipatok, ini untuk rumah sederhana, nggak boleh diganggu-gugat. Yang mematok pemerintah. Nah, di sini pemerintah terlalu terbawa ke arus mekanisme pasar. Jadi harga tanah itu mahal, itu selalu jargon dari semua orang. Nah, kenyataannya tidak terlalu kuat political will pemerintah untuk membekukan harga tanah misalnya. Katakanlah pemerintah daerah misalnya. Ini rumah untuk rumah sederhana. Nggak boleh diganggu. Nggak dikasih izin untuk siapapun. Nggak ada begitu. Dibebaskan inisiatif pengembang untuk mengejar izin. Jadi pengembang bilang, ini bagus nih. Ya dikasih izin sama pemerintah. Udah, akhirnya habis. Lama-lama yang murah itu ya tinggal 50 km dari sini. Iya. Jadi yang terjadi sekarang ini yang dibiayai BTN itu terakhir ini ya. Banyak orang menurut suatu penelitian hampir 60% mereka itu ada di 30 km dari Jakarta yang membeli rumah-rumah itu. Tapi belakangan sudah nyampe ke 50 km Cikarang. Dia kerja di sini. Ada yang naik motor 4 jam. Terpaksa dijabanin karena memang dia kerja di sini. Artinya sangat mahal kan kosnya. Jadi lapangan pekerjaan masih ada di Jakarta, pusat kota. Terpusat, tapi mereka tidak bisa bermukim di sini. Tidak bisa karena nggak ada yang mengakomodasi mereka di sini. Terpaksa tinggal jauh, sekian kilometer dari Jakarta. Mau cari pekerjaan di sana nggak ada. Mau terima kembali ke sini. Komuter setiap hari. Betul. Itu sekitar 10% dari 20 juta orang dari Bodetabek. Ya kan? Jadi artinya gara-gara pemerintah DKI tidak mampu merumahkan rakyatnya. Jadi rumah ini tidak bersahabat dengan pekerja di Jakarta. Sebetulnya pada masa Pak Harto dia udah memikirkan dengan membangun kota-kota satelit di luar Jakarta dengan maksud supaya mengurangi tekanan terhadap Jakarta. Kayak BSD misalnya, di BSD udahlah bekerja di sana, jangan ke Jakarta. Begitu pula yang di mana-mana lah ini, kota legenda macam-macam. Tapi faktanya orang udah kemana-mana kerja masih Jakarta juga. Iya, karena pusat-pusat perusahaan di sini. Iya, itu satu. Yang kedua, pada zaman Pak Harto juga ada kewajiban 531 atau gimana? 136. 136. Nah, 1 itu mewah. 3 menengah. 6 yang kecil. Iya, tapi itu nggak jalan. Kenapa nggak jalan? Balik lagi, karena kekuatan politik pemerintah untuk tegas mengatakan kepada pengembang. Sekali lagi tadi, kalau ada bank tanah kan justru bank tanah akan bisa membuat pengembang ngikut. Ini nggak boleh dikasih izin. Kalau yang itu kan hanya peraturan antara menteri. Peraturan antara menteri itu nggak, secara hukum nggak kuat. Jadi Pak Harto yang kalau mahasiswa melihat otoriter, tidak mampu juga membuat aturan ini jadi kenyataan. Apalagi kita sekarang yang demokrasi sekali. Tetapi paling tidak gini, Pak Harto membangun rumah susun di Tanah Abang. Membangun rumah susun di Pulau Mas, sampai sekarang masih ada. Pulau Mas, lalu ada satu Klender. Kenapa tidak diteruskan pemerintah daerah? Itu dia. Jadi Soeharto sudah memberikan contoh bagus. Pada waktu zaman Soeharto, Golkar yang berkuasa, pembangunan rumah sederhana itu 200.000 per tahun. Per tahun 200.000. Sekarang kita kan 80.000 tadi. Waduh, 200.000 turun ke 80.000 ya. Berarti apa? Itu menggambarkan semakin sulitnya mencapai harga rumah yang sesuai dan terjangkau dengan daya beli masyarakat. Kan itu persoalan kita. Nah, kalau kita lihat contoh di Singapura,
tanah di lock, berarti kan pemerintah membeli kan? Ya. Pemerintah punya tanah, punya duit untuk membeli. Nah, dalam bayangan saya, ini kan kita ada 34 provinsi, ada pusat. Mestinya pemerintah memperhatikan masyarakat menengah bawah dengan membeli tanah. Ya. Membeli tanah, dan tanah itulah yang dibangun rumah buat masyarakat bawah. Menyiapkanlah dana APBN kan? Ya, Itu bisa APBD. nggak dilaksanakan? Bisa. Ya kan dia kan bisa mengeluarkan obligasi. Bahkan dia bisa mungkin melakukan pendekatan ke negara-negara luar yang bisa membantu pembiayaan jangka panjang bunga rendah, bisa. Iya. Kalau memang dimungkinkan. Contoh misalnya pembangunan jalan tol. Sekarang pemerintah membuat lembaga manajemen aset Iya. negara. Itu kan mengakuisisi untuk jalan tol. Karena dianggap jalan tol itu sangat strategis. Iya. Jadi itu masalah politik. Kalau pemerintah menganggap perumahan itu masalah strategis yang bisa menghindari terjadinya kerusuhan sosial setelah 98 karena kecemburuan, Iya. itu bisa. Jadi tergantung visi pemerintahnya, visi politiknya. Jadi untuk infrastruktur pemerintah membuat SVF LPI, Iya. lembaga pengelola aset. Ah, Mestinya di perumahan juga ada seperti itu. bisa. Nah, itu bedanya Singapura dengan Indonesia. Pak Lee Kuan Yew itu, saya kan kebetulan belajar di Iya. NUS. Tahun 66 sudah membuat visi seperti itu. Karena dia merasa kalau rakyat tidak sejahtera, gangguan sosial akan terlalu muncul. Betul, selalu muncul. Ya. Nah, Cina juga berpikir seperti itu. Makanya di Cina kan, tahan besi ya. Dibangun perumahan di setiap apapun, ya kan. Di Hong Kong coba lihat. Jadi orang kaya menyisihkan sebagian buat masyarakat miskin, itu bukan hanya untuk kepentingan rakyat miskin, untuk menjaga dirinya dia juga. Dengan sendirinya. Sebab kalau banyak miskin dia juga nggak aman. Betul. Nah, itulah pemikiran social welfare dari Eropa, ya Iya. kan. Itu yang harus adopsi oleh kita. Jangan terlalu terbawa dengan arus mekanisme pasar. Betul. Ini kita tidak sadar nih, politisi-politisi kita di Senayan maupun di eksekutif. Iya. Jadi dia selalu melihat infrastruktur itu adalah bagian terpenting. Bagus untuk membangun ekonomi. Tapi jangan lupa perumahan. Orang jalan tol, jalan bagus, tinggal di gubuk-gubuk kan nggak bagus juga. Itu berbahaya. Dan itu menjadi ancaman tadi kata Bung Primus bilang. Iya. Nggak aman juga Nggak tinggal di aman Indonesia. juga. Itu Iya. dia. Jadi kalau saya lihat kita 2 tahun pandemi ini ternyata pemerintah bisa mengeluarkan dana lebih dari 1.000 triliun. 1.000 triliun loh. Ya. Jadi sebetulnya untuk rumah masyarakat menengah bawah se-Indonesia, APBN kan APBD kan dari pusat juga kan, dana transfer ke daerah. Ya. Itu kalau Bung Panganangian menjadi presiden misalnya, berapa sih triliun yang dialokasikan buat perumahan menengah bawah untuk beli tanah dulu, lock tanahnya? Berapa kira-kira? Ya, contoh aja ya. Di DKI misalnya. Penduduknya ini kan kita membutuhkan sekitar 500.000 lah rumah susun. Ya. 500.000 ini kalau rumah susun itu seperti misalnya Kalibata ya. Nah, 1 hektar itu bisa 1.500 rumah susun. Jadi kalau 500.000 itu cuma 300 hektar. Ya. Nah, kalau dia bikin 300 hektar ini 20 blok ya. Berarti cuma 15 hektar aja tiap blok. Nah, 1 hektar tanah kalau tidak ada ininya ya, tidak ada akses kan bisa dibikin pemerintah. Itu masih ada tanah yang ada di Jakarta ini 5 juta. Tapi di dalam-dalam yang nggak ada aksesnya. Bahkan mungkin kalau dirata-rata dengan tanah-tanah yang masih luas tuh masih ada 3,5 juta. Yeah. Jadi kalau dihitung 1 hektar itu kan cuma 30 miliar sebenarnya 1 hektar. Nah, kalau 300 hektar tinggal dikalikan 1 triliun. Jadi 1 T. Itu Jakarta. Tanah. Itu Jakarta loh. Ya, itu kan tinggal diduplikasi aja. Duplikasi. Jadi sebetulnya dengan 100 T udah selesai tanah Indonesia ya. Selesai kalau bank tanah ya. Bank tanah. Iya, Dan selesai. pemerintah nggak korup. Iya. Betul-betul dana transfer, betul-betul buat tanah. Ya. Iya. Bisa. Jadi komitmen politik ini. Saya setuju. Tapi kan kalau bicara komitmen politik, itu juga bicara perkembangan sebuah budaya bangsa. Budaya Indonesia ini kan ya masih seperti kepala daerah kan masih menganggap ini kan lahan untuk ya minta duit dari pengembang gitu. Jadi dia nggak punya komitmen politik untuk membuat itu sebagai legacy dia.
menjadi politisi untuk nyari uang Itu lebih banyak begitu. sebagai masih. lapangan pekerjaan, bukan pengabdian. Itu dia, masih begitu. Jadi kalaupun kita inginkan sebuah pemerintahan yang strong government dan clean government, harus dimulai dari seorang pemimpin yang punya visi, yang kuat, mengeksekusinya. Jadi seperti Pak Jokowi mau bikin infrastruktur lah, nggak Iya, peduli dia. nggak peduli. Nah, harusnya begitu juga untuk perumahan. Kalau mau. Saya pikir beliau pasti mau. Ini hanya sekeliling-sekeliling yang kurang Iya. memberi masukan. Iya. Saya pikir coba 100 T untuk bank tanah se-Indonesia sudah jadi kan? Iya. Sudah 100 Paling T. tidak kan untuk membuat pionir ya, pioneering project. Iya, Nanti kan akan diikuti. betul. Nah, kemudian ini kan kota-kota baru. Ini kan bagus juga konsep membuat kota baru seperti BSD ya. Ya ada mana itu? Ada Lipo Karawaci macam-macam ya. Nah, ini kan perumahan-perumahan. Nah, memang sebaiknya ada juga bagian menengah bawah juga rumah buat mereka karena bos-bos butuh sopir juga, Ya, butuh pembantu juga. betul. Tidak semua bos bisa menyiapkan kamar buat sopirnya. Tapi kalau dia sopir berkeluarga berat juga, kan gitu Ya, Pak. ya, Menyatu sama atau Ya. dubarkan bosnya. Nah, sebetulnya konsep tapi mungkin terlalu banyak ya kalau 136. Mungkin kalau dibalik ya, 6 itu rumah mewah, 3 menengah atau 3 mewah, 6 menengah, 1 yang sederhana barangkali bisa. Sehingga betul-betul ini di setiap perumahan itu ada masyarakat menengah bawah, mereka yang sopir, mereka yang PRT, mereka yang tukang sapu. Itu gimana? Ya, idealnya kalau dilihat dari Singapura sih, ya, Singapura. Justru orang yang menengah ke bawah itu diprioritaskan tinggal di apartemen untuk lebih efisien. Iya. Jadi kalau sekarang kita lihat di Serpong juga banyak apartemen. Jadi sebenarnya gaya hidup apartemen ini adalah solusi. Jadi di tempat perumahan mewah itu siapkan apartemen Murah. murah. Itu betul. Itu. Jadi mereka ngumpul di satu gedung, 1 hektar 1.500 kakak. Selama dia mudah dicapai tempat pekerjaannya, bagi dia nggak ada masalah. Nah, kalau bagi orang tertentu kan dia nggak mau dia di situ, dia lebih baik di landed house seperti di BSD. Ada ini. Tapi kalau mereka kan nggak ada masalah. Mereka kan berpikir jarak dan tempat kerja. Dan bisa nabung. Bisa nabung ya. Karena sekarang nggak bisa nabung. Iya, karena tadi itu habis uang di transportasi dan umur di perjalanan karena 2,5 jam lalu ke kota. Orang lebih banyak hidup di perjalanan. Itu dia masalahnya. Balik lagi ini jadi masalah struktural. Iya. Solusinya itu rumah susun di pusat-pusat pertumbuhan. Iya. Nah, kemudian yang menarik juga adalah kalau lihat Indonesia ini bosan. Sepanjang jalan, begitu ada jalan orang rumah berbaris, ada jalan berbaris. Jadi tidak indah dan juga menyulitkan pelayanan dari pemerintah daerah. Air bersihnya susah dilayani karena terpencar-pencar, listriknya susah. Kalau kohesi sosial juga kurang karena hidup jarak-jarak. Itu gimana solusinya? Ya, itu udah lebih ke cenderung ke arsitektur kota. Ya kan. Sebenarnya di dalam zaman Pak Ali Sadikin dulu ya, ada namanya MHT kan. Muhammad Hosis Tamrin. Itu kan yang bagus banget itu. Saya ketika tahun 76 datang ke Jakarta, saya tinggal di gang. Tapi sangat aksesibel ke Menteng, bayangin aja. Di mana itu? Di Menteng atas. Oh, murah nggak? Mahal? Murah, karena kan dia gang. Gang ya? Jadi artinya berbagai model solusi dari bagaimana supaya perumahan itu tertata baik, ujung-ujungnya kan adalah desain bagaimana membuat seperti Anda bilang tadi itu kawasan itu bermukim dengan berbagai perbedaan daya beli, tapi bisa diatur sedemikian ya bagus gitu. Jadi waktu itu tahun 70-an itu luar biasa itu, dari Bank Dunia itu bantuannya. Balik lagi nggak diteruskan oleh pemerintah berikutnya. Iya. Jadi ada semacam kelalaian dari generasi per generasi dalam pemerintahan untuk menganggap perumahan ini bukan suatu masalah yang terlalu strategis untuk dipikirkan. Jadi dia hanya meneruskan seperti misalnya KPR Pak Harto kan.
nggak nyampe ke desain, ke ini nggak nyampe. Ya. Kemudian untuk menengah bawah punya rumah, perlu nggak ke depan ya? Kembali ada Kementerian Perumahan. Sekarang kan hanya dimasukkan ke PUPR, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ada Wamen yang mengurusi perumahan rakyat. Apakah perlu ada khusus lagi, dan contoh negara tetangga gimana? Oh, ya nggak usah jauh negara tetangga. Pak Harto dulu membuat Menteri Muda Perumahan di bawah PU. Di bawah PU. Nah, tapi ketika Menteri Muda Perumahan dibuat, dibikin kantor sendiri. Jadi dulu Menteri Senior, Menteri Muda. Nah, kemudian Menteri Muda dengan Wakil Menteri beda? Beda dulu. Karena dia berkantor Kemana? sendiri. Ya. Tetapi pada waktu Pak Kosmas Batubara, kemudian Pak Siswono, dibangunlah Menteri Perumahan. Apa artinya? Bahwa Pak Harto sendiri melihat begitu strategisnya perumahan itu. Kalau di bawah PU dia, ya artinya infrastruktur yang lebih menonjol. Ya. Ya, jadi Presiden Soeharto ingin supaya fokus seorang menteri, makanya dia punya ambisi membangun sampai 200.000 setahun dan sukses. Justru karena dia memisahkan Menteri Perumahan. Dengan backlog yang makin besar dan kebutuhan rumah yang semakin tidak dipenuhi, maka kebutuhan akan Kementerian Perumahan tersendiri makin besar mesti. Ya, apalagi Bung Primus tadi bilang, zaman demokrasi itu butuh lobby kan. Iya. Karena semua orang punya keinginan yang berbeda-beda. Jadi Iya. butuh sosialisasi, Iya. butuh membuat program-program untuk orang lebih kenal maka suka. Iya kan? Nah, itulah fungsi dari menteri ini. Karena apa? Persoalan kita ada di daerah justru. Semua yang kita bicarakan semua ada di daerah, ada kepalanya. Apakah kepala provinsi, ya, bupati, apa wali kota. Jadi disinilah fungsi seorang menteri untuk memikirkan ini, melaporkan kepada presiden apa saja yang perlu dilakukan dan segala macam. Nah, di situ yang esensialnya gitu loh. Kenapa ini perlu harus ada? Karena backlog dan jauhnya antara kebutuhan dengan supply. Iya. Jadi kita memang luar biasa kesenjangan ya. Iya. Tahun 1,2 juta yang dipenuhi cuma 550.000. Enggak, kalau pemerintah cuma 100.000. 100.000 ya, yang lain swasta ya. Yang lain bukan juga. Itu pemerintah yang dimaksud itu dia memberi fasilitas. Yang bangun juga swasta, bukan ada. Oke. Pemerintah dulu ada zaman dulu Perumnas tahun 70. Perumnas mati sekarang Perumnas. Nggak kelihatan. Itu masalahnya. Jadi pemerintah ini dari sana sudah kelihatan komitmen politiknya. Kalau di Singapura kan ada namanya Housing Development Board yang selalu ada terus gitu. Nah, jadi sekarang praktis swasta yang menguasai. Tetapi pemerintah membantu dengan pembiayaan. Nah, 90%-nya kebutuhan rumah untuk orang yang lahir itu dipenuhi oleh rakyat sendiri. Jangan salah. Karena ketika pemerintah nggak mampu, ya rakyatnya juga kan harus hidup. Harus ya. Nah, makanya hidup di bawah jembatan, hidup di bawah mana, pokoknya hidup di bawah hidup di bawah matahari kan gitu kan. Nah, itu persoalannya, itu yang harus dipikirkan pemerintah. Iya. Beda dengan di Singapura, 90% dipenuhi pemerintah. Komitmen politiknya kuat. Di Cina. Di Indonesia cuma 10%. Itu pun masyarakatnya juga enjoy aja. Iya. Tapi solusi memberi subsidi dana itu sebetulnya bagus juga kan? Swasta bangun, oke juga sebetulnya. Oke, tapi ada sedikit masalah beban biaya. Contoh ya, 20 triliun per tahun kan sekarang kan. Tapi disubsidi kan bunganya sampai 20 tahun. Dulu zaman Pak Harto enggak, dia subsidi cuma selisih bunga aja. Contoh misalnya Bung beli rumah 150 juta. KPR di pasar 7%. Pemerintah subsidi 2%. Atau kalau 150 juta DP-nya misalnya 10%, pemerintah subsidi 30% dari DP-nya. Nah, sekarang ini enggak full. Jadi artinya gini, Bung Primus, bahwa kalau 20 triliun itu tapi disubsidi hampir 20 tahun suku bunga, itu bisa rata-rata kena subsidi itu sampai 100 juta. Berarti 20 triliun itu cuma 200.000. Kalau dulu 1 triliun itu 800.000 dalam zaman Pak Harto. Jadi jauh lebih efisien dalam zaman Pak Harto dulu. Jadi sebetulnya banyak bisa kita pelajari zaman Pak Harto ya. Ya, masih bisa dikembangkan dengan dana yang sedikit. Iya. Bisa dikembangkan untuk
makin banyak orang yang dapat terjangkau. Kalau sekarang ini nggak, makin mengecil karena APBN kita kan 2.500 triliun. Tadi kan hanya dikeluarkan 0,80%, nggak sampai 1%. Iya. Kalau Singapura, Malaysia itu sudah 5% dari PDB-nya. Berarti apa? Balik lagi, komitmen politik Indonesia untuk perumahan itu belum sampai seperti yang kita harapkan. Kita baru 3% dari PDB, Singapura 5%. Ya, kita 0,8 bukan 3. 0,8% dari PDB. Ya. Jauh sekali. Bukan. Dari APBN. Ah? Kalau dari APBN. Ya, kalau 0,8% dari APBN. Ya, kalau dari PDB, KPR kita baru 3%. KPR kita kan 500 triliun. APBN kita kan 1 triliun dolar, 15.000 triliun. Cuma 3%. Malaysia itu sudah 27%. Singapura sudah 60%. Wah, itu udah jauh sekali. Itu kalau PDB. Kalau APBN kita 0,8, sana 5% rata-rata. Singapura. Kalau Malaysia? Ya, hampir sama lah rata-rata negara-negara. Sekarang terakhir saya tanya tentang 2022. Tadi sudah jelaskan sedikit. Perumahan. Perumahan. Rumah tapak sekarang mulai laku. Ya. Tapi dengan Covid, digitalisasi, ternyata tinggal dimanapun oke aja. WFH. Ini bagaimana? Bisa-bisa apartemen di kota ini bisa susah laku atau gimana? Saya melihat work from home itu kan tetap terbatas untuk perusahaan-perusahaan yang memang jasa yang orangnya dimanapun boleh bekerja. Tapi kalau manufacturing, kemudian jasa tertentu yang harus langsung one-on-one coaching, dan kemudian ada satu hal yang menarik di Indonesia ini, orang Indonesia ini orang yang suka berkumpul. Itu ya. Nggak bisa kalau orang Singapura kita duduk di satu kereta, orang nggak pernah lihat kita, udah jatuh pun apa di sana dia tetap baca. Di Indonesia nggak begitu. Dia memperhatikan kiri kanan. Jadi makanya kalau di Indonesia itu orangnya sangat socialize. Jadi kalau apa yang terjadi di luar belum tentu bisa terjadi di sini dalam hal itu. Contoh mall. Emang mall dibutuhkan untuk apa? Karena cuaca di Indonesia itu 30 derajat, 36. Yeah. Kalau mall nggak ada bagaimana coba orang? Nah, itu contoh. Jadi mall itu nggak akan bisa dihancurkan online, nggak bisa. Selama cuaca begini, terus hangoutnya orang masih membutuhkan ruang yang nyaman gitu. Dan yang hebatnya, perusahaan-perusahaan yang online shopping itu sudah dapat uang banyak, membeli offline sekarang. Justru itu membuktikan. Jadi orang Indonesia itu socialize, civilization. Jadi dia nggak bisa. Makanya kalau kita ya dibikin aturan, karena apa? Dianggap orang Indonesia itu bukan karena nakal, memang karena rindu pada social life. Jadi apartemen akan kembali. Akan kembali. Artinya COVID ini mau nggak mau akan dianggap seperti flu biasa. Yang penting tuh kita pakai masker, itu aja. Betul. Lama-lama ya nanti ada booster lagi. Lama-lama begitu. Betul. Ini kan soal pembelajaran kehidupan. New normal terus. New normal. Gak ada masalah saya kira. Ya. Kemudian office building, bagaimana tahun depan? Office building sedikit agak terpengaruh karena tren WFA itu. Tetapi kalau dilihat dari office building, permintaannya tergantung investasi. Nah sekarang kan Undang-Undang Omnibus Law lagi ada perbaikan. Nah, kalau investasi masuk, pasti pekerja-pekerja kan masuk tambahan yang baru. Jadi office building nggak akan ada masalah, nggak akan ada matinya. Cuman mungkin banyak perusahaan-perusahaan yang sekarang berpikir dia memecah-mecah kantornya, sebagian di suburb. Jadi tidak semua di pusat. Jadi soal lokasi aja. Tapi kalau kebutuhan tetap aja akan tumbuh. Kemudian ada mall, super blok, itu gimana? Sampai sekarang masih tren. Coba kita lihat di Mega Kuningan, lagi dibangun sekarang. Di depan Ambassador lagi dibangun. 3,6 hektar segitu gede-gedenya. Itu Jakarta ya, belum lagi yang lain-lain. Oh, di daerah, di mana di Tangerang, wah terus dibangun. Betul, ya. Itu menunjukkan bahwa apa yang kita bicarakan, gaya hidup Indonesia itu beda. Betul. Saya lihat di Kupang aja, begitu Lipo bangun mall ya, orang ke sana. Bahkan dari Dili, orang dari Timur Leste ke Kupang hanya untuk minum kopi di Lipo Mall. Ya, itu kan gaya hidup. Nggak bisa dong dilarang orang punya duit, ya kan? Nah itulah, balik lagi gaya hidup. Jadi gaya hidup perkotaan Indonesia itu karena cuacanya nggak makin sejuk karena global warming kan, di mana-mana kan.
Ya orang harus membutuhkan hangout yang ada AC kan. Nah, sekarang paling akhir Kota Baru, IKN, ibu kota negara, udah pasti pindah. Jadi karena ini kan partai-partai politik kan semuanya mendukung Jokowi. Selagi dibahas RUU IKN, Januari ketuk palu. Setelah Januari ketuk palu, mungkin Februari groundbreaking, mulai dibangun. 2024 itu presiden berkantor di sana. Karena Pilpres itu Februari, kan Pak Jokowi kan nggak ikut Pilpres sampai Oktober, jadi dia udah berkantor di sana. Nah ini bagaimana saran Anda untuk Kota Baru ini supaya benar-benar seperti desainnya, harapannya, yaitu Green City, Smart City kan gampang lah ke teknologi. Tapi kan kita lihat Singapura itu bangga, kami tidak membangun taman dalam kota, tetapi build city in the garden. City in the garden. Kalau kita nanti hebat nanti di Penajam Pasir Utara itu, nanti build city in the forest, Pak. Forest sudah ada. Wah, kita lihat itu forest bagus, dan kemudian selat, Pak. Selat dari itu Balikpapan menuju Kota Baru itu seperti Bosporusnya di Turki. Keren sekali, tenang tapi dalam, kapal bisa. Kemudian ini bukit-bukit seperti Semarang itulah, bagus sekali kota itu. Kemudian danau banyak dan hutan lebat sekali. Dan ini kota ini orang kalau mau kepingin hutan nggak perlu ke hutan lain, hutan dalam kota. Jadi kalau kota lain membangun botanical garden, ini sudah ada ditata. Gimana? Dibangun kota ya. Jadi emang ini unik ya. Pertama, pengalaman Indonesia untuk membangun permukiman dan lembaga dalam skala besar di tengah hutan belum ada. Jadi kalau ini dijadikan semacam ya memperkenalkan green living ya tadi kan, berarti dia harus mendesain green design tadi ya, hutan botani, kota di tengah hutan, kemudian juga green building, jadi bangunan-bangunan yang ramah terhadap lingkungan. Nah, biasanya tuh biayanya mahal. Selalu seperti itu tuntutannya. Nah, tapi kalau ada rencana bahwa 2024 sudah harus ke sana, ya itu sudah sesuatu hal yang bagus. Karena Kota Baru ini sudah sampai dipromosikan, bahkan Biden dalam pidatonya udah ngomong bahwa ya kan berbagai negara, kepala negara kan. Amerika mendukung. Itu hampir semua. Semua. Iya, negara. Mendukung. Karena apa? Dia menganggap Indonesia ini kan sesuatu ya semua orang meramalkan Indonesia ini nggak bisa diremehkan dalam soal jumlah pertumbuhan GDP ya. Nah, soal apakah akan tercapai 2050 itu bukan soal. Jadi orang menganggap apa berita yang terbaru dari Indonesia selalu dipantau. Betul. Apa saja selalu, karena dia pikir dia punya kepentingan dengan Indonesia. Betul. Wilayah juga tanahnya luas, lautnya luas, penduduknya besar, macam-macam. Ya, macam-macam, Pak. Jadi pasar, sumber daya yang belum diolah begitu banyak, baterai dan segala macam. Iya, jadi hubungan dengan masa depan Indonesia nggak bisa dianggap remeh. Kemudian pembangunan properti itu dia punya dampak besar ya terhadap kepada yang lain sektor sekitarnya. Ya, betul, multiplier effect. Besar sekali. Ya, jadi ini ujian bagi pemerintahan Jokowi. Apakah tidak ada lagi kendala untuk mewujudkan action plan itu sehingga 2024 sudah pindah. Banyak orang meragukan, nanti kalau IKN di sana properti di Jakarta kolaps, nggak ada pengaruhnya. Nggak ada pengaruhnya. Kenapa begini? Jakarta tadi 12 juta, ya. Ditambah dengan Botabek ini kan 20 juta, berarti 32 juta. Betul. Jadi kalau terang-terangan, sebenarnya the biggest city in the world sekarang itu Jakarta, Jabodetabek. Jakarta ya, 32 juta Jabodetabek. Nah, mana ada New York, mana Shanghai di bawah kita, ada sedikit di bawah kita, cuma nggak pernah diekspos. Mungkin karena ya ketersediaan infrastruktur nggak sebagus di sana ya, kesejahteraan. Nah, kalau IKN pindah, diasumsikan ada 500.000 pegawai akan pindah ke sana bermukim. Tapi itu dibutuhkan saya kira 10 tahun lah dari sekarang ya, 500.000 ya. Nah, 500.000 dari penduduk Jakarta itu cuma 5%. Dibanding Jabodetabek 500.000 itu cuma 3%. Nggak ada 2%. Jadi nggak mungkin
Justru kalau istana pindah dan departemen ini, banyak banget tanah strategis di sini. Bagus, ya. Bagi pengembang ini justru membuat kota Jakarta ini bisa lebih hebat dari Kota manapun. kota manapun di Asia. Iya, 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 karena masih banyak pemerintah yang punya lahan-lahan yang bisa dikerjasamakan atau diakuisisi atau bagaimana gitu. Kemudian properti itu perannya besar sekali dalam pembangunan ekonomi ya. Bank Indonesia menyebutkan begitu bangun rumah, gedung itu ada sekitar 160 mata barang yang dibelanjakan, jadi menggerakkan ya. Jadi sebetulnya untuk menggerakkan ekonomi kita tahun depan, pemerintah harus dukung properti ini bercepat. Ada kebijakan-kebijakan yang memudahkan pengembang-pengembang untuk membangun. Itu harusnya. Cuman saya ngelihat lebih kepada otomotif pemerintah ini. Lebih otomotif. Makanya pertumbuhan kuartal 2 itu karena otomotif sampai 7,07%. Iya. Kalau pemerintah memberikan sedikit ya insentif kepada pengembang, PPN diperpanjang. Jangan hanya PPN untuk rumah-rumah yang sudah jadi, rumah stok. Betul. PPN untuk rumah-rumah yang lagi dibangun belum selesai dikasih aja dulu, insentif aja. Karena uang kan akan mengalir lebih banyak, konsumsi akan naik, pertumbuhan ekonomi akan tumbuh walaupun sedikit ada pengurangan di bidang penghasilan. Tetapi ingat, seperti Bung tadi katakan, untuk membereskan COVID aja 1.000 triliun. Iya, jadi soal perspektif aja. Nah, pemerintah Indonesia dari dulu saya lihat tidak terlalu pro ke properti. Terpro ya. Dari zaman dulu ya, ada sedikit mereka ini merasa properti ini ya harus diawasi, begitu-begitu. Dari mulai dulu itu. Jadi bahwa sekarang ini perkembangannya lebih positif karena Bank Indonesia mungkin sudah lebih paham, jadi DP-nya diturun jadi 0. Justru Bank Indonesia karena pro pertumbuhan dia melihat properti ini sektor yang perlu dibantu. Iya. Tapi pemerintah yang sekarang ini belum tentu sama pikirannya. Yang fiskal, bagian fiskal itu. Iya, fiskal. Nah, tetapi kalau ada nanti tax amnesty tahun 2022, ini pasti akan berdampak. Iya. Ya, tax amnesty kan lagi dibikin nih. Berarti ada gelombang kedua lagi yang akan mendeklar kekayaannya. Nah, kemudian PPN diperpanjang untuk diperluas ya oleh pemerintah. Kemudian BPHTB waktu biaya transaksi ketika kita menjual beli properti diturunkan hanya sekitar 2 tahun aja. Begitu 2023 sudah booming, udah bangkit, boleh direm, boleh dikurangi fasilitasnya, bahkan dihilangkan, nggak apa-apa. Ini momentumnya sangat penting untuk memberikan sweetener bagi para pembeli untuk masuk. Ini kemarin mobil yang dapat, penjualan mobil 500% naik. Jadi sebetulnya insentif berilah ke properti. Iya, karena mobil kan lebih kepada transportasi. Kalau ini kan simbol kesejahteraan. Simbol kesejahteraan dan simbol peradaban juga. Justru itu. Jadi kalau pemerintah jangan terlalu merasa memberikan sesuatu yang hilang. Rakyatnya kok yang terima. Betul. Sama dengan COVID kok itu. Betul. Menyelamatkan rakyat. Ini mensejahterakan rakyat sama. Nah, jadi ini kan soal pemikiran lagi kan. Mudah-mudahan pemikiran kabinet Jokowi ini melihat ini betul-betul peluang bisa tumbuh properti yang lebih besar nanti tahun depan. Kita harapkan. Dan bukan pengembang yang menikmati, jangan salah ngelihatnya. Pengembang itu cuma perantara. Betul. Di sini ada demand, pengembang bisa bikin supply. Kalau demandnya nggak ada, bisa pengembang ada kerja. Jadi jangan dianggap itu hadiah pada pengembang, salah itu. Nah, pemerintah ini selalu merasa begitu. Pengembang ini gini. Jangan curiga pengembang, karena pengembang ini membangun perumahan. Iya, untuk kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat, betul. Itu salah. Jadi meningkatkan penerimaan daerah. Iya. Dalam bentuk banyak hal. Jadi ada di situ faktor trickle down effect, menciptakan warung-warung yang jadi orang-orang itu, jadi semua industri yang 170 itu ikut. Saya pikir ini penting sekali karena pengembang ini sekian dekade terlalu dicurigai. Itu dia. Padahal pengembang mana sih yang mau nyogok? Kalau semuanya transparan, semuanya jelas. Iya, itu semua terpaksa dilakukan pengembang. Terpaksa. Karena mereka udah terikat janji ini kan dia ada konten efek ya. Iya, orang pejabat mengatakan kalau bisa diperlambat, kenapa harus dipercepat? Betul. Datang pengembang, loh, saya bayar bunga bank saya ini bisa bangkrut saya. Kalau bisa dipercepat, bagaimana harus diperlambat? Itu. Iya. Pengembang ambil inisiatif. Gitu. Jadi sebenarnya itu masalahnya, telur dan ayam tuh. Betul. Tapi mulai dari telur.
yaitu clean government. Ya. Clean government dulu, Ya. jelas. Ya. Itu saya pikir pengembang kan pasti dia kepingin kerjanya beres, Ya. ya kan? Ya. Kalau untung udah pasti demi sustainability, Ya. supaya Ya. bisa bangun lagi kan? Ya. Dan yang diuntungkan rakyat. Rakyat, betul. Jangan ini. Jadi visi ini yang penting. Iya. Jadi jangan otomotif terlalu dialamaskan, properti dielektrikan. Iya. Nah, itu yang Iya. terjadi Iya. kuartal 2. Iya. Oke Bu, terima kasih. Kita sudah tak terasa sudah lebih dari 1 jam. Pemirsa, kita sudah mendengar bagaimana pandangan dari seorang ahli properti, Panangian Simanungkalit, tentang pentingnya properti bukan hanya bagi Indonesia secara keseluruhan ya, tetapi kalau kita lihat detailnya, ini penting untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Kita boleh lihat pembangunan lain-lain ya, tapi kalau banyak rakyat yang nggak punya rumah dan semakin susah memiliki rumah, maka ini adalah bom waktu. Ya. Oleh karena itu, properti harus diberikan perhatian lebih besar. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan pengembang Panangian Simanungkalit. Sampai jumpa di podcast Apa Adanya.